Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang persamaan kuadrat. Apakah kalian sudah siap? Ayo silakan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya. Jangan lupa, nanti kamu catat hal-hal yang pentingnya ya. Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat merupakan salah satu materi pokok yang wajib kalian kuasai. Karena persamaan kuadrat sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Dan juga materi ini akan terus dipelajari sampai SMA dan perguruan tinggi. Perlu kita ketahui bahwa semua rumus yang ada di dalam matematika, baik fungsi, persamaan, angka-angka, simbol-simbol, dan lainnya, tidak dapat kita rasakan kehadirannya secara nyata, dalam artian tidak dapat disentuh, didengar, dan dilihat bentuknya. Begitupun dengan persamaan kuadrat, kita tidak dapat merasakan bagaimana sebuah persamaan kuadrat dapat berkontribusi di dalam kehidupan secara langsung. Namun, tapi kita sadari, bentuk penyelesaian dari persamaan kuadrat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh penggunaan persamaan kuadrat dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapa panjang dan lebarnya? Jika kita misalkan P adalah panjang dan L adalah lebar dari taman tersebut, maka 2 kali P tambah L sama dengan keliling. Karena keliling sama dengan 90 meter, maka persamaannya menjadi 2 kali P ditambah L sama dengan 90 meter. Ini artinya P ditambah L sama dengan setengah dari keliling. Berarti P ditambah L sama dengan 45. L sama dengan 45 dikurangi P. Karena luas sama dengan P kali L, maka P dikali 45 kurangi P sama dengan 450. Kita gunakan sifat distributif menjadi 45P dikurangi P kuadrat sama dengan 450. P kuadrat dikurangi 45P ditambah 450 sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan ini? Perhatikan penjelasan berikut ini. Persamaan kuadrat. Secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 dan biasanya ditulis sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c anggota bilangan real. Bilangan a, b, dan c pada persamaan kuadrat tersebut disebut sebagai koefisien. Nah, di sini A itu koefisien, jadi A itu dia adalah koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B koefisien dari variabel X dan C adalah konstanta. Nah sekarang, mengapa A tidak sama dengan 0? A tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Kita perhatikan. Persamaan umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kalau A-nya 0 berarti 0 kali x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0.
0 dikali x kuadrat adalah 0. Maka ini tinggal bx ditambah c sama dengan 0. Kalau kita lihat dari definisinya, persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya harus 2. Sedangkan di sini, kalau yang ini, pangkat tertingginya dia menjadi 1. Jadi ini bukan persamaan kuadrat. Nah, jadi kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena persamaan kuadrat pangkatnya harus pangkat 2 tertingginya. Jadi A-nya tentu tidak boleh 0. Nah, sekarang bagaimana kalau B-nya 0? Kalau B-nya 0, kenapa boleh? Coba kita lihat. Dia menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kan dia menjadi AX kuadrat ditambah 0 kali X ditambah C sama dengan 0. Maka dia menjadi AX kuadrat, ini sini di 0 ya, 0 kali X ada 0 ditambah C sama dengan 0. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Iya, karena ini pangkat tertingginya adalah 2. Itu ya. Begitu juga dengan kalau kita C-nya sama dengan 0. Apakah boleh? Kita cek. Maka dia menjadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C-nya kita ganti langsung 0. Kan? Dia menjadi AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Tentu, karena pangkat tertingginya adalah 2. Kita lanjutkan ke contoh berikut. Apakah persamaan berikut merupakan persamaan kuadrat? Jika ya, maka tentukan A, B, dan C-nya. Coba kalian perhatikan, 3x kuadrat dikurangi 7x ditambah 5 sama dengan 0. Apakah dia persamaan kuadrat? Ya, karena pangkat tertingginya adalah 2. Ya. Nah, karena dia persamaan kuadrat, maka kita tentukan A-nya sama dengan berapa? 3. B-nya adalah negatif 7 dan C-nya adalah 5. Ya. Sekarang contoh yang berikutnya, x kuadrat dikurangi x kurangi 12 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Tentu, karena pangkat tertingginya dari variabelnya adalah 2. Jadi, berapakah A? A itu koefisien dari x kuadrat. Berarti, karena di sini tidak ada, itu artinya koefisiennya itu adalah 1. X kuadrat itu adalah 1. Berarti, kita tulis A sama dengan 1. Sedangkan B sama ini juga ya, berarti negatif 1 dan C-nya adalah negatif 12. Kita lanjutkan. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah, apakah ini persamaan kuadrat? Tentu, karena variabel X pangkat tertingginya adalah 2. Cari, maka A sama dengan 1, karena di sini ya 1. Dan B-nya ada nggak? B itu kan koefisien dari X. Variabel X-nya tidak ada, berarti B-nya adalah 0. Seperti tadi ya, contoh yang awal. Dan C-nya adalah negatif 9. Tuh. Nah, yang berikutnya. 2X dikalikan X kurang 7. Apakah ini persamaan kuadrat? Coba. Di sini tidak ada pangkat 2. Apakah ini persamaan kuadrat atau bukan? Nah, kita perhatikan ini ada 2x dikali x kurang 7. Jadi ini harus didistributifkan. Dia menjadi 2x kali x, dia menjadi 2x kuadrat. Sudah? 2x kali negatif 7 menjadi negatif 14x sama dengan 0. Jadi ini merupakan persamaan kuadrat. Dengan A sama dengan 2, B sama dengan negatif 14, dan C-nya sama dengan 0. Contoh yang berikutnya, 2x tambah 8 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Tentu bukan, karena variabel x tertinggi pangkat tertingginya adalah 1.
Jadi ini bukan persamaan kuadrat. Bukan persamaan kuadrat. Itu ya. Nah, berikutnya kita ke akar-akar atau penyelesaian dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Apa sih maksudnya? Maksudnya yang disebut dengan akar-akar atau penyelesaian adalah maksudnya nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi cari nilai X yang kalau dimasukkan ke persamaan menjadi kalimat yang benar. Ya, ambil contohnya. Tentukan akar-akar dari persamaan. Nah, maksudnya gimana? Kalian cari X itu berapa ya agar memenuhi persamaan X kuadrat kurangi X kurangi 12 sama dengan 0. Kita misalkan kalau X-nya sama dengan 1. Betul nggak ya? Coba, berarti 1 kuadrat dikurangi 1 kurangi 12 sama dengan 0. Apakah ini betul hasilnya 0? Salah. Gitu kan? Kita misalkan lagi kalau X-nya 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 kurangi 12 sama dengan 0. 2 kuadrat 4 kurangi 2. 2 kurangi 12 tidak mungkin 0. Bukan. Karena kalau X-nya sama dengan 3. Kita coba. 3 kuadrat dikurangi 3 kurangi 12 sama dengan 0. 3 kuadrat 9. 9 dikurangi 3. 6 kurangi 12 sama 0. Bukan. Nah, sekarang kita coba X sama dengan 4. Kita lihat 4 kuadrat dikurangi 4 kurangi 12 sama dengan 0. Apakah betul? 4 kuadrat 16. 16 dikurangi 4, 12 kurangi 12, 0. Tuh. Jadi X sama dengan 4 merupakan penyelesaian atau akar dari X kuadrat kurangi X kurangi 12 sama dengan 0. Nah, itu yang disebut dengan akar atau penyelesaian. Itu ya. Nah, sekarang ini angkanya sederhana. Nah, bagaimana kalau ini? P kuadrat kurangi 45, P ditambah 450 sama dengan 0. Angkanya besar kan? Kalau kita menggunakan teknik seperti ini, dicoba satu-satu, wah tentunya memakan waktu. Jadi, untuk mempermudah, itu ada 3 cara dalam menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah memfaktorkan. Yang kedua melengkapi kuadrat sempurna. Dan ketiga rumus kuadratik atau rumus ABC. Kita bahas satu-satu. Pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi X kurangi 12 sama dengan 0. Ini A-nya berapa? A-nya adalah 1. Itu kan? Kalau khusus untuk A-nya 1, ini caranya mudah. Dengan cara difaktorkan. Kalian lihat, C-nya itu berapa? Negatif 12. Itu kan? Jadi, sekarang cari bilangan faktor dari negatif 12. Berapa saja? 12 dengan 1. Gitu kan? Kemudian berapa lagi? 2 dikali 6, 3 dikali 4. Ada lagi tidak? Tidak ada kan? Nah, kalau ini kan positif kali positif, 12 kali 1 itu kan berarti positif kali positif. Apakah hasilnya bisa jadi negatif 12? Tentu tidak. Harus salah satunya adalah negatif. Dan misalkan salah satunya negatif. Nah, sekarang pasangan berikutnya tetap. Berikutnya pasangannya yang bawah yang negatif. Nah, sekarang dari pasangan-pasangan ini, kalian jumlahkan yang mana yang hasilnya adalah negatif 1. Yaitu sesuai yaitu B ya, koefisien B. Nah, koefisien dari X negatif 1. Yang mana yang hasilnya negatif 1? Apakah negatif 12 tambah 1? Coba kalian cari yang hasilnya negatif 1. Tentu yang ini kan. Nah, ini adalah pasangan yang negatif 4. Kalau ditambahkan 3 adalah negatif 1. Tuh. Jadi yang kita ambil adalah negatif 4 dengan 3 faktornya. Nah, ini sangat mudah. Jadi selanjutnya
caranya gini, faktorkan tuh ya. Kita buat kurung sama dengan 0. Nah, karena ini koefisien atau A-nya itu sama dengan 1 itu kan 1 kali 1 ya, faktornya nggak ada lagi, berarti kita tulis X di sini X. Nah, berikutnya diisi apa ini yang kosong? Ini adalah negatif 4, maka kita isi negatif 4. Kemudian pasangan berikutnya adalah 3, kita isi plus 3. Nah, ini adalah faktor dari X kuadrat kurangi X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, sekarang mencari akar. Akarnya adalah berarti X kurangi 4 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Ini hasilnya berapa? X sama dengan 4. Yang ini X sama dengan negatif 3. Gitu ya. Nah, sekarang yang berikutnya ya. 2x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kan A-nya 2. Itu kan? Berarti langkahnya ini harus dikalikan dulu. 2 kalikan 3. Dia kalikan 3, hasilnya adalah 6. Nah, cari pasangannya seperti tadi. 6 itu berapa kali berapa? 1 kali 6. Kemudian 2 kali 3. Nah, ini 6 itu kan positif ya. Berarti positif kali positif atau negatif kali negatif. Tuh. Nah, sekarang kita jumlahkan. Hasilnya harus apa? Ini kan tadi perkalian A dikali C ya. Nah, hasilnya harus apa? Hasilnya adalah harus sama dengan B. B-nya berapa? 7. Kita cari pasangan yang jumlahnya ada 7. 1 tambah 6, nah ini 7. Berarti jawabannya kita langsung saja yang ini. Nah, gitu. Karena yang lain jawabannya kalau dijumlahkan tidak sama dengan 7. Itu. Nah, berikutnya faktornya gimana? Kayak tadi. Pakai kurung sama dengan 0. Nah, karena ini koefisien atau A-nya adalah 2. 2 itu berapa kali berapa? Kemungkinannya adalah 2 kali 1. Gitu kan? Kalau 1 gitu kan? Tidak ada kemungkinan lain. Nah, jadi 2x kalikan x. Sekarang di sini pasangan perkaliannya adalah 1 dengan 6. Nah, kita lihat 1 itu hanya bisa dibagi oleh X saja, yang 1 ini tidak bisa dibagi dengan 2. Nah, yang masih kami dalam bulat maksudnya. Jadi 1 bagi 1 hasilnya 1. Positif 1 itu kan? Tuh di sini. Tuh. Sekarang yang 6. 6 baginya dengan 2. Maka didapat 3. Maka tulis di sini. Plus 3. Nah, jadi hasilnya menjadi 2x tambah 1 sama dengan 0 dan x tambah 3 sama dengan 0. Jadi ini 2x sama dengan negatif 1. Jadi x sama dengan negatif 1 per 2. Sedangkan yang ini x sama x tambah 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Tuh. Nah, kita coba satu lagi ya. Nah, kita coba satu lagi. Yang ini gimana? Ini berarti kayak tadi langkahnya A kalikan dengan C. A dikalikan C, hasilnya adalah negatif 6. Ini dikalikan ya, hasilnya adalah negatif 6. Kita cari pasangan negatif 6. 6 itu adalah 1 kali 6, 2 kali 3. Tidak ada lagi kan? Karena ini negatif 6, maka salah satu harus negatif. Atau bisa juga kombinasinya adalah, nah, seperti ini. Kan? Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya harus menjadi B. Nah, B itu berapa? Negatif 5. Mana yang negatif 5? Negatif 1 tambah 6, 5. Negatif 2 kurangi 3, 1. 1 dikurangi 6, nah ini negatif 5. Jadi yang ini pasangannya yang dipakai adalah ini.
gitu ya. 1 dengan negatifnya. Kita buat faktornya. Faktornya berarti menjadi di sini A-nya adalah negatif 3. Negatif 3 itu 1 dengan 3. Gitu kan? Gak ada lagi ya. Berarti kita tulis 3x dengan x. Gitu kan? Nah, karena sini negatif, berarti salah satunya harus negatif. Silahkan mau yang negatif 3 atau yang negatif 1. Misalkan negatif 3 lah. Itu kan? Supaya hasil negatif 3 ya. Nah, gitu. Sekarang ini pasangannya 1 dan negatif 6. Berarti 1 kita bagi dengan yang koefisien dari x yang sebelah kanan ya, yang 1. Hasilnya adalah 1. Kita tulis plus 1. Negatif 6 berarti bagi dengan negatif 3. Hasilnya adalah positif 2. Nah, gitu. Ini adalah faktornya. Gimana mencari akar-akarnya? Berarti negatif 3x ditambah 1 sama dengan 0. Ini menjadi negatif 3x sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 dibagi negatif 3. X sama dengan 1/3. Atau satu lagi, X tambah 2 sama dengan 0. Dan X sama dengan negatif 2. Demikianlah pembahasan kali ini. Untuk selanjutnya, menentukan akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat dan menggunakan kuadrat sempurna dan rumus ABC akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai bertemu kembali. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.